Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nyomas Intan Apriani dari kelompok teks biografi dan sebagai presentator presentasi pada pagi hari ini. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya, yaitu Biografi merupakan suatu karya tulis yang berisikan rangkaian kisah nyata tentang seorang tokoh. Menurut KBBI, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi ini pada intinya adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kisah seseorang. Tujuan dari teks biografi ini untuk memberikan edukasi masyarakat terkait berbagai sisi dari sebuah tokoh. Nah, sisi ini tidak hanya dari sisi baiknya saja, tetapi juga sisi buruknya yang familiar di kalangan masyarakat. Dalam membuat teks biografi ini diusahakan mencakup atau mampu meliputi segala aspek kehidupan tokoh. Selain itu, diusahakan untuk netral agar masyarakat atau pembaca tidak menghakimi, baik secara positif maupun negatif terhadap tokoh tersebut. Ciri-ciri teks biografi adalah 1. Isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan seorang tokoh. 2. Teks biografi menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, dan kata kerja. 3. Teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. 4. Teks biografi disajikan mengikuti beberapa pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang pencerita, gaya penulis, fokus pencerita, dan penggunaan bahasa. 5. Paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. 6. Teks biografi pada umumnya disusun berdasarkan struktur tertentu seperti orientasi, peristiwa atau kejadian penting, dan reorientasi. 7. Karakter sang tokoh dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. 8. Pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Struktur teks biografi, orientasi, atau setting berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud umumnya berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kejadian atau peristiwa penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami. Sang tokoh pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharumkan yang dialami tokoh atau pelaku serta komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan yang mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional dalam arti boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam teks biografi. Jenis-jenis teks biografi. Yang pertama berdasarkan sisi penulis. A. Autobiografi. Jenis teks ini ialah suatu riwayat hidup di mana ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan tersebut. Yang B. Biografi. Nah, selanjutnya jenis teks ini ialah suatu bentuk teks di mana berisikan mengenai kisah atau cerita tokoh di dalamnya mengarungi kehidupannya, baik itu berupa kelebihan, masalah, ataupun kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua berdasarkan izin penulisan. A. Authorized biography. Sebuah biografi di mana penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Diceritakan cerita hidupnya pada teks biografi yang dibuatnya. Yang B. Unauthorized biography, di mana biografi yang penulisannya tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan
tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya tersebut. Umumnya, penulisan unauthorized biografi ini terjadi karena tokoh yang ingin diceritakan tersebut telah wafat. Yang ketiga, berdasarkan isi. A. Biografi perjalanan hidup. Biografi ini berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh ataupun diambil dari bagian-bagian di mana dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Yang B. Biografi perjalanan karir. Sedangkan biografi ini berisikan sebuah perjalanan karir seorang tokoh, dimulai dari awal hingga karir yang telah dilakukan saat ini, atau juga dapat perjalanan karir di dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Berdasarkan persoalan biografi politik, biografi ini ialah sebuah penulisan cerita hidup tokoh sebuah negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi sejenis ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset yang ada. Namun dengan begitu, biografi politik umumnya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis serta tokoh yang minta untuk ditulis. Biografi intelektual. Nah, biografi ini hampir mirip dengan biografi politik. Sebuah persamaannya terdapat pada kumpulan bahan yang didapatkannya dari berbagai riset, akan tetapi penulisannya dituangkan dalam bentuk gaya bahasa ilmiah. 5. Berdasarkan jurnalistik. Sebuah biografi di mana penulisannya didapatkan dari hasil wawancara terhadap tokoh yang akan ditulis maupun tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita tersebut. 6. Berdasarkan penerbit. Buku sendiri sebuah biografi tokoh yang dimana dijadikan sebuah buku oleh penerbit dengan biaya produksi, dimulai dari penulisan, percetakan, serta pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan demi laku, dijual di pasaran, atau bahkan mendapatkan perhatian publik. Buku subsidi penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor yang ada. Umumnya biografi seperti ini dilihat dari segi komersial tidak akan laku. Bahkan jika laku maka harga jualannya terlalu tinggi sehingga tidak dapat terjangkau. Konjungsi adalah atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh, dan, atau, serta. B. Merujuk kata adalah yang merujuk pada kata lain yang telah disebutkan sebelumnya yang mempunyai keterikatan. Contoh, ia, dia, ini, itu, di sana, di sini, tersebut. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan proses perubahan atau keadaan yang bukan merupakan sifat dalam kalimat kata kerja, biasanya sebagai predikat. D. Waktu, aktivitas, dan tempat. Menunjukkan keterangan waktu, aktivitas, atau peristiwa dan tempat pada cerita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah teks biografi. Langkah-langkah teks biografi ada 5, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi dasar sang tokoh yang akan diceritakan, seperti nama gelar, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan riwayat singkat sang tokoh. 2. Menggali data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. 3. Memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. 4. Mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. 5. Merangkai semua informasi dengan kalimat yang runut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Selanjutnya, saya akan membahas contoh teks biografi dari Bapak B.J. Habibie. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas telah ditunjukkan Habibie pada kanak-kanak. Ia harus kehilangan bapaknya pada 3 September 1950 karena serangan jantung. Habibie pun pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middelburg School. Setelah tamat SMA di Bandung pada tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia. Habibie pun menikah dengan Hasri Ainun pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak pada tahun 1967. Dia menjadi profesor kehormatan pada Institut Teknologi Bandung. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah
oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Sampai akhirnya Habibie pula dipaksa lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Itu dia tadi contoh teks biografi dari Bapak B.J. Habibie. So, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman mengerti. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.